Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pada kesempatan ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, dan sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan kami menjawab pertanyaan yang ada disebabkan banyaknya kesibukan kami akhir-akhir ini. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita melakukan suatu kebid'ahan dengan terpaksa tapi hati kita mengingkari hal tersebut? Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa anta jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Baik, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Seorang muslim dan muslimah itu hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada dan dalam kondisi apapun. Dan takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Dan di antara larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk ditinggalkan oleh seorang muslim dan muslimah adalah perbuatan bid'ah dalam agama. Ini sangat dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah memberikan tahdzir, telah mengeluarkan kalimat tahdzir, peringatan keras terhadap bahaya melakukan perbuatan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang perkara bid'ah, maka Nabi menyebutkan dengan kalimat iyyakum, dengan kata iyyakum. Ya, iyyakum di sini disebutkan oleh para ulama dia adalah kalimatut tahdzir. Ya, sebuah sebuah kata yang digunakan untuk mentahdzir sesuatu, memberikan peringatan keras terhadap sesuatu untuk jangan dilakukan, untuk dijauhi. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, aku peringatkan kalian agar jangan sampai kalian melakukan perkara baru dalam agama, perkara bid'ah dalam agama. Sangat berbahaya sekali perkara bid'ah dalam agama tersebut. Sampai-sampai ulama as-salaf, kalau saya tidak salah Sufyan as-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah itu lebih dicintai, lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat, daripada perbuatan maksiat yang lain. Walaupun bid'ah juga maksiat, tetapi bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat-maksiat yang lain. Ya, lebih disenangi oleh iblis daripada minum khamar, daripada berzina, daripada makan riba. Padahal kita tahu bahayanya dosa-dosa tersebut. Tetapi ternyata iblis, kata Sufyan ats-Tsauri, itu lebih menyenangi perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah daripada perbuatan dosa-dosa yang lain. Kenapa iblis begitu senang dengan orang yang melakukan bid'ah? Li'annal bid'ah la yutab wal ma'asi yutab. Karena perbuatan bid'ah itu sulit bagi seseorang untuk bertobat. Sulit. Kenapa sulit baginya untuk bertaubat? Sebab dia menganggap apa yang dia lakukan adalah kebaikan. Orang yang maulid misalnya,
Ketika disuruh bertaubat, pasti dia berkata, kenapa kamu suruh saya bertaubat? Padahal saya sedang ibadah. Padahal saya sedang melakukan ketaatan. Saya cinta kepada Rasulullah, kan begitu. Padahal apa yang dilakukan itu sebenarnya bentuk maksiat. Sebab itu adalah bid'ah dalam agama. Barakallahu fikum. Maka iblis sangat suka dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Kenapa? Sebab orang yang melakukan kebid'ahan itu sangat sulit untuk bertobat dari maksiat ini. Karena dia menganggap perbuatannya itu bagus. Perbuatannya itu adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Orang yang melakukan dosa lain seperti berzina, minum khamar, itu ketika ditegur kamu salah, dia mengaku dia salah dan ya sangat gampang, sangat mudah baginya untuk bertobat kepada Allah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun perbuatan bid'ah itu sangat sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha ihtajaza an taubati sahibi bid'atin." Sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Allah menghalangi taubat. Ya, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Kenapa? Sebab dia melakukan itu bukan merasa dirinya salah, tidak pernah merasa dirinya berbuat maksiat, padahal dia sedang berbuat maksiat, tapi dia tidak merasa dia sedang berbuat maksiat, bahkan dia menganggap dirinya sedang melakukan amal yang terbaik, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian ya orang yang paling rugi amalnya, ya, beramal tapi paling rugi beramal. Kenapa? Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, usahanya di dunia ini sia-sia disebabkan karena perbuatan bid'ah yang dia lakukan. Sebab bid'ah itu sia-sia dilakukan, tidak ada pahala, ditolak. Tetapi dalam keadaan dia menganggap dirinya telah melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi ini sangat berbahaya ikhwani fillah, perbuatan bid'ah itu berbahaya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan perkara ini dengan kalimat iyyakum, kalimat tahdzir, kalimat peringatan keras. Ya, apalagi memang bahayanya bid'ah di dunia dan di akhirat itu luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi itu sebagai sembahannya, yang menyembah anak sapi, ya, maka kelak mereka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya, wadillah, dan kelak akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika najzil muftarin, dan seperti itu pula nasibnya orang-orang yang muftarin. Jadi orang-orang yang menyembah sapi itu kata Allah kelak nanti akan mendapatkan murka Allah dan juga kelak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seperti itu pula nasibnya orang-orang yang muftarin. Orang-orang yang muftarin juga akan mendapatkan murka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muftarin dalam ayat ini itu ditafsirkan oleh ulama sebagai ahlu bid'ah. Maka demikian pula ahlu bid'ah, mereka pun akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara bentuk kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala kelak akan Allah berikan kepada mereka adalah wajah-wajah mereka kelak di hari kiamat akan dijadikan menghitam. Wajah-wajah mereka di hari kiamat akan dijadikan menghitam. Itu bentuk kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan kebid'ahan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat
Ya, tabyaddu wujuh, ada wajah yang memutih, ada wajah yang cerah, yang bersinar, yang bercahaya. Wa taswaddu wujuh, demikian pula ada wajah yang menghitam. Ya, siapa wajah yang bercahaya dan siapa wajah yang gelap menghitam, disebutkan oleh para ulama tafsir ya bahwa wajah yang menghitam, wajah yang cerah, wajah yang bercahaya itu adalah wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Sementara wajah yang menghitam, wajah yang yang kusam, yang muram, itu adalah wajahnya ahlul bidah, orang-orang yang suka berbuat kebid'ahan di dunia ini. Ya, maka itu bentuk kehinaan yang Allah berikan kepada mereka. Demikian pula di antara bentuk kehinaan yang Allah berikan kepada mereka di hari kiamat, mereka kelak akan diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaga. Ketika umatnya akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum airnya, di mana airnya sangat nikmat, kata Nabi, airnya itu abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa atyabu min rihil miski, lebih harum daripada bau mis, man syariba minha syurbatan wahida, siapa yang meminum airnya sekali saja, lam yadhma' ba'daha abada, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Luar biasa airnya. Dan umat Nabi Muhammad akan mendatanginya, akan meminum airnya. Namun ternyata ada orang-orang yang ketika mereka mendatangi telaga Rasulullah dengan tujuan ingin meminum airnya, ternyata mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kelak di hari kiamat akan berkata, suhqan suhqa, pergilah, menjauhlah ya, liman baddala dinah, bagi orang-orang yang merubah-rubah, mengganti-ganti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berbuat kebid'ahan itu adalah orang-orang yang merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, hati-hati dari perbuatan bid'ah ini, ikhwani fillah, jangan sampai terjatuh di dalamnya dan terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Ya. Taib. Kecuali kalau Anda dalam kondisi dipaksa, ya. Dan dipaksa itu artinya diancam ingin dibunuh, itu namanya dipaksa. Itu namanya terpaksa. Tapi kalau hanya disuruh-suruh, kemudian akhirnya karena disuruh takut dicela akhirnya dia lakukan, nah ini bukan terpaksa namanya. Itu namanya takut. Dan tidak boleh takut, ya, yang seperti ini dalam agama tidak diperbolehkan. Takutnya kepada makhluk, akhirnya dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takut yang tercela, takut yang haram. Berdosa seseorang ketika takutnya seperti ini. Ya, dan ini bukan takut tabiat. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh seorang muslim ya gara-gara takut nanti dicela, takut nanti dikucilkan, akhirnya dia melakukan kebid'ahan. Tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali kalau dia dipaksa, ya. Kalau dia dipaksa, ya dalam arti diancam akan dibunuh kalau dia tidak lakukan, maka boleh saja, atau disiksa dia sampai dia tidak tahan dengan siksaan itu, akhirnya dia lakukan, maka ini boleh saja seperti ini. Dan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir disiksa satu keluarga oleh orang-orang kafir dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Maka akhirnya Ammar ibn Yasir karena tidak tahan dengan siksaan, maka beliau pun mengucapkan kalimat kekufuran itu, tapi dalam hatinya tidak membenarkan, dalam hatinya mengingkari. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, untuk melakukan suatu kekufuran, namun hatinya tetap mengingkari hal tersebut, hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka itu tidak ada masalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi siapa yang melakukannya, lapang dadanya melakukan, tidak ada pengingkaran dalam hatinya ketika dia lakukan, fa alaihim ghadabun minallah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan murka Allah
subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.